Halo Sobat Jangkis, di nuansa yang sudah gelap seperti ini, alangkah baiknya kita mencari perlindungan. Dan yang biasa melindungi kita di jalan raya adalah mobil. Dan mobil ini juga bisa melindungi kita karena dia punya kapabilitas. Dia adalah Chery J6T yang belum lama diluncurkan di Indonesia, kurang lebih sekitar bulan November. Dan mobil ini sudah dicoba, sudah direview juga oleh Rivian waktu pertama kali meluncur. Tapi ini dia, kali ini kita bertemu dengan unit yang sudah di CKD di Indonesia. Inilah dia Chery J6T versi CKD. Mari kita lihat perbedaannya apa saja dan rasa berkendaranya seperti apa. Seperti biasa kita mulai dari belakang dulu, tapi kita tahu si Rivian sudah mengulas mobil ini waktu peluncurannya di JSI Resort. Jadi J6T yang kita lihat ini, kali ini adalah versi CKD-nya. Sementara yang dia coba dan dia lihat waktu itu adalah versi CBU yang merupakan untuk unit show-nya. Nah, tapi bedanya apa sih CBU sama CKD? Kalau di luar nggak ada. Bentuknya masih sama dengan versi CBU. Ya, kalau kalian lihat iCar 03T atau misalnya Chery Fullwind T3X bentukannya ya, memang seperti ini. Dia jadi lebih kekar dan lebih mantap. Kita juga mendapatkan backpack ini pastinya gitu ya. Cuma dia tidak ada logo I yang besar seperti iCar yang lama itu. Dia dibikin jadi lebih ramping si backpacknya ini. Dan gimana cara bukanya? Di sini ada tombol yang kalau kita tekan maka dia akan membuka dengan menggunakan hidrolik. Jadi bisa kita lepas seperti ini. Bisa kita lepas. Luar biasa sekali, jadi lebih rapi dan elegan. Nutupnya kurang lebih seperti itu dan kurang lebih sisanya sama saja. Cuma ya pastinya di sini kita bisa lihat ya. Aksen-aksennya yang membuat bodinya menjadi lebih tebal gitu ya, supaya nuansanya lebih kekar. Karena di samping bagian mobil ini lebih terlihat nuansa perbedaannya ya. Nuansanya adalah ini adalah sebuah mobil SUV boxy dengan menggunakan bodi aluminium yang luar biasa untuk urusan kekuatan, kekerasan, kerigiditasannya. Cuma memang supaya dia kelihatan lebih keker, dia ditambahkan beberapa panel bodi yang membuatnya lebih berotot. Nah, panel bodi ini, ya dia memang adalah plastik. Tapi di dalamnya sininya itu baru besinya. Nah, panel plastik ini membuat dia lebih menebal dan ini bahkan panelnya, seluruh panel yang ada di sini tercover oleh panel yang lebih kekar ini. Jadi bukan cuma kayak sekadar tempelan, tapi juga panel bodi ini udah include langsung bentuk yang baru. Makanya kan kita lihat ya di bagian tempat chargernya ini ada kayak coakannya gitu. Kalau yang di samping ya udah dia garis doang, tapi kalau di sini bentukannya seperti ini. Sisanya kita bisa lihat bagian sampingnya bentukannya cukup mirip. Handle pintu masih nge-flash, spion yang bentuknya cukup kekar, dan di sini juga ada tambahan pengkekaran bodi yang membuatnya jadi lebih mekar dan lebih berotot gitu. Kurang lebih terlihat seperti itu. Untuk urusan bannya sendiri, bannya menggunakan ban GT, peleknya juga 20 inch. Ini juga cocok untuk nuansanya. Cuma memang kalau misalnya untuk penggunaan off-road yang agak sedikit lebih harsh, mungkin akan memerlukan ban yang diganti supaya performansinya lebih bagus. Dan di depannya kita bisa lihat meskipun masih menggunakan lampu ala iCar di sini, tapi di bagian depannya sudah berbeda gitu ya. Tidak ada lagi logo I di sini yang digunakan oleh iCar yang model lama gitu. Kameranya juga naik dari di sini pindah ke sini, ada logo Chery di sebelah sini supaya orang tahu kalau ini adalah sebuah Chery, terpampang dengan jelas, tidak simetris diletakkan di sebelah kiri tapi jadi elegan. Nah, untuk mendukung bagian depannya yang jadi agak lebih menonjol, kap atas depan ini juga berubah jadi lebih menonjol ke atasnya. Ya, memang kalau di luar negeri di China dia punya varian range extender, itu juga untuk mendukung kapasitas ruang di depannya. Namun karena ini adalah full EV, jadi kita kesampingkan dulu soal range extender tersebut. Nah,
Dan yang paling berguna adalah dia sudah punya fog lamp di bawah sini untuk yang si Zero 3T alias si J6T ini. Sudah ada fog lamp. Kalau yang lama belum. Jadi pertambahan biaya sekitar 20 jutaan itu termaksud juga di fog lamp. Beberapa panel bodi yang berubah, sisanya adalah tetap sama. Ya, dia untuk baterainya tetap ada dua pilihan gitu ya. Untuk yang varian RWD itu baterainya sekitar 65,9 kWh. Sementara untuk yang ini varian IWD tertingginya baterainya adalah 69,7 kWh. Beda range-nya hanya 5 km aja. Kalau yang ini bisa 436 kilo, kalau yang RWD itu 431 km. Disalurkan ke roda belakang untuk yang RWD dan disalurkan ke dua roda depan dan dua roda belakang menggunakan dua buah motor untuk yang IWD ini. Jadi dia ini dual motor, tenaganya sekitar 247 horsepower dan torsi 385 Nm. Tapi kalau yang RWD itu tenaganya sekitar 180-an horsepower dan torsi 220 Nm. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tenaganya luar biasa. Baterainya juga, ya ini baterainya bukan kecil juga gitu. Sudah bisa CCS 2 DC fast charging. Yang kalau untuk pengisian 120 kW, untuk mengisi 50 kWh itu hanya membutuhkan waktu sekitar ya setengah jaman aja lah. Kurang lebih kayak gitu. Kita sudah mencoba buktikan dan bisa seperti itu. Tapi sekarang kita akan lihat di dalam bedanya apa aja. Oke, kita masuk ke interior dari Chery J6T versi CKD. Sudah CKD by Handal Motor. Dan langsung kelihatan bedanya dari yang diulas oleh Revian waktu bulan November kemarin. Kalau yang kemarin itu interiornya ada ivory-nya, ada putihnya. Aduh, gue udah seneng banget. Tapi sekarang interiornya full black. Ya. Jadi ini masalah selera. Kalau gue emang lebih senang interior yang ada cerah-cerahnya. Coba kalau di sini cerahnya cuma ada di bagian jok, ada kayak semacam model warna putih di bagian sininya doang, dan jahitannya benangnya menggunakan warna putih. Sisanya dia semuanya full hitam. Nah, tapi kita bisa lihat ya di sini ya dengan jahitan asli, kita punya ambient light juga. Dan juga untuk screen-nya di sini, nah agak mendekat sedikit, dia sudah menggunakan prosesor Snapdragon untuk otomotif, untuk mobil. Jadi memang dia sudah sangat zippy sekali, sistemnya juga sudah sangat halus gitu ya. Jadi ini akan sangat dependable. Mode berkendaranya masih sama, dia punya Eco, lalu juga ada normal, sport, custom, all road, slippery, lalu juga beach untuk di pasir gitu ya, muddy yang berlumpur seperti di tempat ini, bumpy, lalu juga eco lagi. Jadi ini mode berkendaranya sudah komplit untuk varian IWD ini. Perbedaan lainnya juga ada di bagian setir. Ya, setirnya sudah bukan menggunakan setir iCar yang ada logo I di tengah. Ini sudah menggunakan setir dengan logo Chery gitu ya. Dan setir ini dia menggunakan flat bottom dan flat upper bagiannya. Jadi rasanya tuh jadi kabin tuh lebih luas meskipun setir jadi agak kelihatan lebih kecil. Tapi tidak masalah, ini membuatnya jadi kayak lucu gitu loh. Untuk mobil yang nuansanya kekar dan kotak seperti ini. Kita juga dapat panoramic sunroof yang besar. Untuk urusan keamanan di sini juga komplit. Bodi aluminium ini, di dalam sini kita juga mendapatkan airbag yang lengkap. Dari depan, airbag samping, dan juga di pilar itu juga airbagnya sudah ada. Sisanya kurang lebih bentukannya mirip-mirip dengan yang ada di Chery J6 biasa. Duduknya pun juga masih sama, kita masih mendapatkan pijit, masih mendapatkan ventilated seat dan juga sampai ke belakang. Sisanya kurang lebih sama dengan Chery J6 yang biasa. Nah, jadi memang ada beberapa perbedaan tertentu yang memisahkan antara si J6T itu dengan J6 yang biasa. Nah, tapi yang paling penting itu adalah impresi berkendaranya. Kira-kira ada bedanya atau tidak? Sekarang kita akan coba. Yes, Auto Junkies, kita sudah berada di balik kemudi daripada Chery J6T. Nah, ini luar biasa sekali. Mobil ini dengan menggunakan sasis aluminium
di harga segini, ini masih cukup luar biasa. Kita membayangkan mobil-mobil off-roader dengan sasis aluminium itu adalah mobil-mobil yang mahal miliaran, tapi mobil ini harganya 585,5 juta OTR Jakarta. Harga 2025. 2026 kita belum tahu nih akan seperti apa. Terlepas dari itu, mobil ini akan menghadapi kodratnya biasanya dibeli oleh orang-orang kota untuk melahap jalanan-jalanan di kota, di lobi, dan juga jalan tol, serta di bagian komplek perkotaan lah. Jadi memang dia akan menghadapi habit jalanan yang halus. Tapi kadang-kadang kalau mau dibawa ke jalanan yang cukup kasar seperti ini, dia juga bisa. Nah, tapi kita kembali lagi ke jalanan halus karena biasanya orang-orang akan menggunakannya di jalanan yang cukup halus gitu. Rasanya seperti apa mobil ini? Biasanya juga orang akan mencoba handlingnya seperti apa gitu ya. Kita coba dengan mode eco saja. Mobil ini pengeluaran tenaganya pastinya instan karena dia adalah sebuah EV. Tapi kita juga jadi bisa merasakan kalau respon setirnya itu cukup menyenangkan untuk sebuah EV gitu ya. Jadi dia bukan yang responnya berdelay gitu ya. Jadi memang masih berasa enaknya bagi driver. Dan mobil ini suspensinya cukup empuk. Dia memang bodinya itu cukup rigid ya dengan menggunakan sasis aluminium. Jadi dia punya setup yang lebih empuk. Ya walaupun setup yang lebih empuk ini kalau di kecepatan tinggi itu dia ngayunnya tuh ada. Tapi mobil ini bukan yang bergoyang seperti kapal. Kita di 140-150 km per jam, mobil ini tuh masih berasa cukup subtle, cukup berasa napak. Walaupun memang kalau agak menikung tuh dia memang harus kita pertahanin banget setirnya gitu, supaya berasa lebih mantep lah pergerakan mobilnya. Tapi mobil ini cukup mantep. Nah, tapi itu adalah untuk penggunaan di jalan yang halus, di mana merupakan kodrat umumnya mobil ini. Bagaimana kalau kita coba di jalanan yang jelek, cukup berlumpur? Jadi Chery J6T ini memang punya kapabilitas untuk melewati jalanan-jalanan yang jelek. Pertama, kita pikirkan concern dulu untuk komponen vital yang ada di bawah. Di bawah kita ada objek vital berupa baterai. Baterai untuk di IWD ini kapasitasnya 69,7 kWh. Itu terlindungi dengan sangat baik dengan menggunakan sistem proteksi yang sangat amat kuat. Si bagian besi pelindungnya itu. Nah, sekarang kita juga mencoba ya dengan menggunakan jalanan yang jelek seperti ini. Ini mobilnya masih sangat capable gitu. Nah, bahkan kalau kita mau mencoba melahap jalanan-jalanan seperti ini dengan kecepatan yang cukup memadai gitu ya. Seperti ini dia masih sangat capable sekali. Ya, mobil ini boleh dibilang sebagai all-rounder, cuma yang memang agak disayangkan dia range-nya tidak sampai 500 km. Tapi kapabilitas kemampuan mobil ini itu patut diacungi jempol. Nah, tapi ini juga tetap build quality berasa mewah dan mahal, kapabilitasnya bagus, dan dia EV, punya banyak benefit. Ya, mobil ini memang menarik dan sangat asik. Jadi, kurang lebih begitu rasa berkendaranya. Boleh dibilang meskipun secara powertrain, secara kemampuan sama dengan J6 biasa, tapi memang dengan tampangnya yang lebih gagah dan kekar seperti ini membuat dia jadi makin menarik untuk dipertimbangkan. Nah, soal harganya sendiri, dia memang harganya untuk varian IWD ini itu di 580-an juta, selisih 20 jutaan dari yang varian IWD yang bukan T, J6 yang biasa. Nah, cuma karena ini kita bikin videonya pada saat akhir tahun 2025. Di awal tahun 2026 itu katanya mau ada penyesuaian insentif. Jadi kita nggak tahu harganya ini akan seperti apa. Cuma kita akan updatekan di kolom deskripsi di bawah harganya J6T ini untuk 2026 itu seperti apa. Tapi pada akhirnya karena mobil ini sudah CKD di Indonesia pasti harganya tidak akan terpaut jauh. Malah kononnya bisa berkurang, kita juga nggak tahu lah bagaimana skema untuk insentif tahun 2026. Tapi ya sudah,
nggak masalah. Kita benar-benar senang banget bisa merasakan mobil ini secara langsung, karena mobil ini juga belum banyak yang di delivery ke konsumen, tapi juga sudah ada beberapa yang terkirim. Dan ini mobil yang sangat menarik sekali kalau kalian pengen cari mobil listrik yang capable dan bisa melindungi kalian dari kelamnya kehidupan dan juga kelamnya malam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita ingin berterima kasih kepada Chery Indonesia yang sudah berkenan untuk menjauhkan Chery J6T ini kepada kami, Lucknuts. Kalau kalian mau tahu soal Chery di Indonesia yang sekarang semakin menggelegar, membahana, kalian bisa langsung lihat di media sosial Chery yang ada di sebelah sini. Lalu kalian juga, misalnya kalian penasaran dengan informasi otomotif lainnya, tentu saja main-main ke media sosial Lucknuts Auto Junkie yang ada di sebelah sini, di Lucknuts_AJ. Dan karena kita juga sudah punya TikTok di Lucknuts_AJ, dan juga sudah punya website di lucknuts.co.id. Luar biasa sekali di sini. Cuma pada akhirnya karena kalian menonton kami di YouTube, jangan lupa like dan subscribe dong ke channel YouTube Lucknuts Auto Junkie. Oh, begitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Kalau kalian suka video ini, tulis di kolom komentar di bawah. Dan see you in the next video. Ride safe and Godspeed.